Bisikan di balik dinding. Suara kunci yang berderak terdengar di malam yang sunyi saat Adam mengunci pintu rumah barunya. Dia baru saja pindah ke kota kecil ini, di mana rumah-rumahnya berjejer rapi dengan halaman yang ditumbuhi rumput hijau. Meskipun terlihat tenang dan damai, ada sesuatu yang terasa aneh di sekitar tempat tinggalnya. Seolah ada sejarah kelam yang menyelimuti rumah ini. Ketika dia memasuki ruang tamu, hawa dingin langsung menyambutnya, mengalir melalui dinding yang tampak tua dan retak. Mungkin aku perlu menyalakan pemanas, gumamnya, berusaha mengabaikan perasaan aneh yang menggelayuti pikirannya. Rumah ini memiliki suasana yang berbeda, semacam getaran yang tidak bisa dijelaskan, membuatnya merasa seolah sedang diperhatikan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berusaha merelaksasi diri, meletakkan kotak-kotak yang penuh dengan barang-barangnya di sudut ruangan. Saat malam menjelang dan cahaya bulan mulai menyinari rumah, Adam duduk di sofa tua yang telah dia temukan di toko barang bekas. Mungkin tidak nyaman, tetapi setidaknya bisa menjadi tempat bersantai setelah hari yang melelahkan. Meskipun tidak ada suara lain yang terdengar, sebuah ketenangan yang aneh merayap di sekelilingnya, membuatnya merasa terjebak dalam hening yang tak biasa. Setelah beberapa menit bersantai, Adam mendengar suara ketukan yang lembut, samar dan pelan, berasal dari arah dinding. Dia terhenti sejenak, mengernyitkan dahi. Apa itu? Pikirnya, menajamkan pendengarannya. Suara itu berulang, lebih menonjol daripada sebelumnya, dan terdengar seolah-olah berasal dari balik dinding tua yang menempel pada ruang tamunya. Ini pasti suara pipa, ucapnya, mencoba menepis rasa penasaran yang muncul. Namun, ketukan itu semakin jelas dan teratur, seperti seseorang yang sedang mengetuk untuk meminta tolong. Ada getaran dalam suara itu, seolah ada sesuatu yang lebih dalam yang ingin disampaikan. Adam, yang awalnya ingin mengabaikannya, kini merasa tertarik untuk mencari tahu. Ini gila, bisiknya pada diri sendiri. Meskipun ada rasa takut yang mulai menyelubungi hatinya, rasa ingin tahunya lebih kuat. Dia berdiri dan berjalan mendekati dinding, dengan telinga menempel pada permukaan kasar. Ketukan itu semakin mendekat, seolah ada yang berusaha berkomunikasi dengannya. Lila, teriaknya, namanya meluncur dari bibirnya dengan harapan, teringat akan cerita tentang gadis kecil yang hilang di kawasan ini. Penduduk setempat bercerita tentang suara yang mengganggu dan hantu yang menghantui rumah-rumah di sekitar sini. Jika ini kau, berikan tanda. Namun suara itu tak kunjung menjawab. Keberanian dan ketakutan bergantian mendominasi pikirannya. Tetapi ketukan itu terus berlanjut, seolah mendesak untuk mendapatkan perhatian. Adam berbalik dan mengambil palu dari tas alatnya. Jika ada sesuatu di balik dinding ini, aku harus tahu. Tidak ada yang bisa menakutiku, tekadnya, meskipun suara hatinya berbisik untuk berhenti. Dengan palu di tangan, Adam mulai mengetuk dinding, merasa bimbang sekaligus bersemangat. Setiap ketukan menggema di ruangan, menambah ketegangan dalam hati. Semakin lama dia mengetuk, semakin kuat suara ketukan itu menjadi seperti gelombang energi yang bersatu dengan setiap detakan palunya. Rasa ingin tahunya menyulut keberaniannya, tetapi dia tidak tahu bahwa di balik dinding itu, kegelapan yang mengerikan sedang menunggu. Akhirnya, setelah beberapa saat mengetuk, dia mendengar suara teredam yang menjawabnya. "Tolong, Adam." Suara itu lemah dan penuh kesedihan mengguncang jiwanya. Momen itu membuatnya terdiam, napasnya tercekat. Apa ini nyata? Pikirnya, meragukan dirinya sendiri. Dia merasa seolah-olah terperangkap dalam sebuah mimpi buruk yang nyata. "Lila?" Suaranya serak, mengingatkan pada semua cerita yang pernah dia dengar. "Apakah itu kau?" Suara itu kembali mengalun, lebih mendesak seolah menggenggam harapannya. Dalam kebingungannya, Adam merasakan jiwanya mulai terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ada kekuatan yang tidak bisa dia jelaskan, sebuah dorongan untuk melanjutkan pencariannya, meskipun ancaman yang mengintai di balik dinding terasa semakin dekat. Dengan satu ketukan terakhir, dinding itu bergetar dan suara ketukan berhenti sejenak, seolah memberikan Adam kesempatan untuk merenungkan pilihan yang ada di depannya. Dia merasa seolah waktu berhenti, dan saat itu, dia menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dalam kegelapan, bisikan itu mengusik hati dan pikirannya, mengundangnya untuk melangkah lebih dalam ke dalam kegelapan. Setelah malam yang mencekam, Adam terbangun dengan keringat dingin membasahi pelipisnya. Cita rasa ketakutan masih menyelimuti hatinya, dan ketukan yang menghantuinya semalam terngiang jelas di pikirannya.
Dia terbaring di tempat tidurnya, mencoba merangkai kembali realitasnya. Namun, bayangan wajah gadis kecil yang terlihat samar di balik dinding itu membayangi pikirannya, menambah rasa gelisah yang mendalam. Dengan malas, Adam menggulingkan tubuhnya ke tepi tempat tidur, meletakkan kaki telanjangnya di lantai dingin. Suasana di luar sunyi, kecuali suara angin yang melambai lembut, membuatnya merasa terasing. Seakan mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dia berdiri dan menuju ke jendela untuk melihat keluar. Pemandangan halaman yang hening hanya dihiasi cahaya bulan yang redup. Namun sesuatu dalam suasana membuatnya merasa terjaga. Ada nuansa aneh, seolah alam sekitar tahu lebih banyak tentang rumah ini daripada yang dia lakukan. Pikirkan positif, Adam. Ini hanya rumah tua yang butuh sedikit perhatian, ujarnya kepada dirinya sendiri, berusaha mengusir rasa takut yang menjalar. Namun suara lembut yang memanggil namanya masih terbayang di benaknya. Tolong, Adam. Suara itu seperti sebuah melodi melankolis membuatnya merinding. Keberanian dalam hatinya bergejolak, seakan menyeretnya untuk menyelidiki lebih jauh. Setelah berusaha menenangkan diri, Adam mengambil secangkir kopi dan duduk di meja makan. Namun, secangkir kopi tidak cukup untuk meredakan kecemasan yang merayap dalam dirinya. Dia mulai memikirkan untuk menyelidiki dinding tempat dia mendengar ketukan semalam. Rasa ingin tahunya semakin kuat, mengalahkan segala rasa takut yang menggelayuti pikiran. Dia berjalan kembali ke ruang tamu, merasakan hawa dingin yang lebih kuat dari sebelumnya. Adam menempelkan telinga ke dinding, merasakan getaran aneh yang menjalar di bawah permukaan. Suara bisikan itu kembali, kali ini lebih jelas. Adam, bantu aku. Suara itu bagaikan angin malam yang berdesir, seolah menggoda setiap serat-serat keberaniannya. Semangatnya semakin berkobar, meskipun rasa takut merayap semakin mendalam. Dia meraih palu lagi dan mulai mengetuk dengan ritme yang teratur. "Apakah kau di sini?" tanyanya dengan suara bergetar. Dinding itu bergema saat palunya menghantamnya. Setiap ketukan mengundang semacam getaran yang menakutkan, seolah makhluk yang terkurung di baliknya merespon. Suara bisikan itu terdengar semakin mendesak, menggema dalam ruangan yang gelap. "Tolong, selamatkan aku." Bisikan itu menyelinap ke dalam telinganya, menembus jiwanya, membuatnya merasa seolah-olah ada sesuatu yang menempel erat di pikirannya. Dalam semangat yang didorong oleh rasa ingin tahu, Adam mulai mengupas cat dinding. Lapisan demi lapisan cat terkelupas, mengungkapkan permukaan kayu yang gelap dan berjamur. Namun, seiring dia bekerja, hawa dingin mulai meningkat, membuatnya merasa semakin tidak nyaman. Seperti ada yang mengawasinya, menanti dengan penuh harap. Ketika dia mencabut lapisan terakhir, terungkaplah sebuah celah kecil, cukup untuk mengintip ke dalam kegelapan di balik dinding. Dia menempelkan matanya ke celah itu dan melihat kegelapan yang pekat, tetapi sesuatu dalam kegelapan itu membuat jantungnya berdegup kencang. Dalam kegelapan, bayangan samar muncul dan menghilang, seolah menggoda untuk dilihat lebih dekat. Hatinya berdebar-debar dan suara bisikan itu kembali, lebih jelas. "Adam, bantu aku." Ketika dia berusaha menjangkau untuk membuka celah itu lebih lebar, sebuah angin dingin tiba-tiba berhembus membuat tubuhnya bergetar. Suara bisikan itu semakin keras, seakan menjadikannya gila. Adam mundur, terkejut dan merasakan nafasnya terhenti sejenak. Dalam kegelapan di balik dinding, ada sesuatu yang menunggu, menantinya dengan keinginan yang tak terucapkan. "Siapa kau?" Dia berteriak berharap jawaban akan muncul. Kegelapan yang membungkusnya terasa lebih pekat, seolah menjawab pertanyaannya dengan hening yang menyakitkan. Tiba-tiba, dari celah kecil itu, dia melihat seberkas cahaya redup yang berkelip-kelip, seperti sesuatu yang bergerak. "Adam, tolong." Bisikan itu menggema, lebih mendalam dan penuh keputusasaan. Dia merasa ada sesuatu yang menjalar ke dalam pikirannya, menembus pertahanannya, dan mengisi hatinya dengan rasa ingin tahu yang semakin dalam. Namun saat itu, dia menyadari bahwa dia sedang memasuki area yang berbahaya, dan mungkin dia tidak seharusnya mengganggu sesuatu yang tidak bisa dia pahami. Dengan ketakutan dan keberanian yang saling berperang dalam dirinya, Adam mundur sedikit dari dinding, berusaha menenangkan diri. Suara itu menyusut, menggantikan ketegangan dengan hening yang mencekam. Dia bisa merasakan jantungnya berdegup kencang, dan dia tahu bahwa keputusan untuk menyelidiki lebih lanjut dapat mengubah hidupnya selamanya. "Apakah aku harus pergi, atau harus melanjutkan?" pikirnya dengan rasa takut menggelayuti hatinya.
Saat itu, dia tidak tahu bahwa keputusan yang akan dia ambil selanjutnya akan membawanya lebih dekat ke kegelapan yang tersembunyi dalam rumah ini. Sebuah kegelapan yang akan menantangnya dan mengubah segala sesuatu yang dia percayai. Malam itu, Adam duduk di sofa yang sudah usang, mata terpejam sejenak untuk menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Suara ketukan dari balik dinding itu terus berulang, seolah memanggilnya, menggoda rasa ingin tahunya meskipun ketakutan menyelimuti pikirannya. Angin di luar berdesir mengusir hawa dingin yang menusuk. Dia menarik napas dalam-dalam dan bertekad untuk mengungkap kebenaran di balik suara yang menghantuinya. Kalau ini memang suara Lila, dia pasti butuh bantuanku, gumamnya, berusaha meyakinkan diri sendiri. Dengan palu di tangan dan senter di saku, dia melangkah menuju dinding tempat suara itu berasal. Setiap langkah terasa berat, seolah dinding itu dipenuhi aura jahat yang ingin menahannya. Suasana di sekelilingnya semakin mencekam, dan ketukan itu seolah semakin mendesak, menginginkan perhatian penuh Adam. "Jika ada yang di dalam sana, saya akan membantu," teriaknya. Suaranya tergetar, tetapi harapannya untuk mendapatkan respons hanya menyisakan keheningan. Dia merasakan seolah-olah dinding itu mengerut, mengisyaratkan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang mengawasinya. Dalam kegelapan, jari-jarinya bergetar saat dia menyentuh permukaan dinding yang dingin. Setelah beberapa ketukan yang berani, dia akhirnya berani mendekat dan memukul dinding dengan palu. Suara dentingan keras mengisi ruangan dan untuk sesaat ketukan dari dalam berhenti. Jantungnya berdebar hebat seolah ada yang merespons, seolah sesuatu yang tak terlihat telah bangkit dari kedalaman. Dia berbisik, "Apa kau di sana, Lila? Jika iya, tunjukkan dirimu." Suara lembut kembali menggema, kali ini lebih jelas dan lebih mendesak. "Adam, tolong." Suara itu mengalun, menembus kegelapan dan menggigit jiwanya. Suara itu membuatnya bergetar, memunculkan rasa sakit dan kepedihan yang dalam. Dalam keraguannya, Adam teringat pada cerita yang dia dengar dari Bu Mira. "Jika kau mendengarnya, artinya dia membutuhkan bantuanmu." Suara Lila yang sebelumnya hanya sebuah bisikan samar, kini terasa sangat nyata. Adam menekankan hatinya. "Aku tidak bisa membiarkan dia sendirian di sini." Dengan tekad yang menggelora, dia kembali mengambil palu, berusaha untuk membongkar dinding yang seolah-olah menyembunyikan sebuah rahasia. Adam tidak tahu bahwa setiap ketukannya membuat energi yang gelap semakin kuat, merangsang kehadiran yang lebih menakutkan. Ketika palu itu menghantam dinding, dia merasakan sebuah getaran, seolah dinding itu merespons, mengeluarkan suara mengerikan. "Kau tidak seharusnya berada di sini." Adam terhenti, jantungnya serasa berhenti berdetak. "Apa itu?" pikirnya, merenung sejenak. Dalam hitungan detik, dia bertekad untuk terus maju, menolak ketakutan yang merayap di dalam dirinya. Dia merasa Lila memanggilnya, dan dia tidak bisa mundur. Dia meraih senter dan menyinarkannya ke arah dinding. Sorot cahaya itu membentuk bayangan aneh, membuat pola-pola menyeramkan di permukaan dinding. Adam melihat sesuatu yang bergerak, sosok yang tampak samar di antara bayangan. "Siapa kau?" tanyanya, suaranya bergetar dalam ketegangan. Tetapi yang ia dapatkan hanyalah keheningan. Sambil berusaha mengumpulkan keberaniannya, Adam kembali memukulkan palu ke dinding dengan lebih keras, merobohkan ketakutan yang menahannya. Setiap dentuman palu menggetarkan jiwanya. "Aku di sini untuk membantu, Lila. Katakan padaku apa yang kau butuhkan." Ketukan itu kembali, kali ini dengan kekuatan yang lebih mendesak. "Tolong, aku terjebak." Suaranya bergetar, menggetarkan jiwa Adam. Momen itu menjadi titik balik, di mana ketakutannya perlahan-lahan berubah menjadi keinginan untuk menolong. Adam merasa seolah terhubung dengan suara itu. Dia memfokuskan seluruh pikirannya, berusaha mendengarkan lebih dalam. "Lila, jika kau ada di sini, tunjukkan dirimu. Aku tidak akan menyakiti." Dia berteriak, berusaha meneguhkan suara hatinya. Seketika, suara itu menjadi lebih kuat, semakin mendekat, seolah menggenggam jiwanya. "Adam, aku ingin keluar." Dia merasa sosok itu sedang memanggilnya, seolah berada di ambang antara kehidupan dan kegelapan. Saat jari-jarinya menyentuh dinding,
Adam merasakan sesuatu yang aneh. Seolah ada energi yang mengalir di dalam dinding, seolah ada sesuatu yang berjuang untuk keluar. Dia bisa merasakan kepedihan dan ketakutan Lila yang terjebak di antara dimensi yang tidak terlihat. Dengan setiap detak jantung, rasa ingin tahunya meningkat, menuntunnya untuk mencari cara agar bisa membantu. "Lila, aku akan membantumu. Aku berjanji," teriaknya, penuh harapan. Dan dia merasa bahwa ini adalah saatnya untuk memecahkan misteri ini. Dia bertekad untuk mengungkap apa yang terjadi di balik dinding itu, terlepas dari betapa menakutkannya itu. Dalam gelap, suara bisikan itu terus memanggilnya. Setelah malam yang penuh dengan bisikan dan kegelapan, Adam terbangun di tempat tidur dengan napas tersengal-sengal. Malam itu terasa panjang dan melelahkan. Matahari belum sepenuhnya terbit dan cahaya yang masuk melalui jendela hanya memberikan kesan samar, mengungkapkan suasana kelam di sekitarnya. Dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, seolah-olah mimpi buruk yang menghantuinya semalam masih membekas di benaknya. Dalam mimpi itu, dia kembali ke rumah tua yang sama di mana kegelapan memenuhi setiap sudutnya. Wajah gadis kecil itu muncul lagi. Dan kali ini dia terlihat lebih nyata. Dengan mata besar yang penuh harap dan kesedihan, gadis itu berbisik, "Tolong, aku terjebak." Suara itu bergetar di telinganya, dan setiap kata seolah mengikatnya dalam kegelapan yang tak terhingga. Adam merasakan ketakutan menyelimutinya, tetapi keinginan untuk membantu gadis itu mengalahkan segala rasa takut yang menggerogoti jiwanya. Dia melihat bayangan gelap berlarian di sekelilingnya, menjadikan suasana semakin mencekam. Dalam mimpinya, Adam merasa terjebak, tidak dapat bergerak meski semua yang dia inginkan hanyalah melarikan diri. Setiap sudut rumah terasa hidup, menatapnya dengan rasa curiga. Dinding-dindingnya seolah menghisap cahaya, membuat semua harapan sirna. Ketika dia berusaha mendekati gadis itu, sebuah suara menggelegar menggema di dalam kepalanya. Jangan dekati dia." Suara itu menakutkan, mengingatkannya bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Namun, saat Adam mundur, gadis kecil itu semakin mendekat. Wajahnya memelas, membuatnya bingung antara rasa ingin membantu dan rasa takut yang mendalam. Dalam mimpinya, dia terbangun, namun tidak benar-benar terbangun. Dia terjebak dalam limbo antara dunia nyata dan kegelapan. Suara-suara aneh bergema di sekelilingnya, menciptakan suasana yang penuh ketegangan. Dia bisa merasakan hawa dingin merayap di sekujur tubuhnya, seolah ada sesuatu yang menunggu saat dia tidak siap. Di luar jendela, bayangan gelap bergerak cepat, membuatnya merasa seolah ada mata yang mengawasinya dari kegelapan. Dia melompat dari tempat tidur, mencoba menyemangati dirinya sendiri dengan bergerak. Namun, setiap langkahnya terasa berat, seperti menginjak pasir. Pikirannya berkelana kembali ke pengalaman mengerikan malam sebelumnya. Bisikan-bisikan yang menyeramkan, dan wajah gadis itu yang takkan pernah keluar dari pikirannya. Ini hanya mimpi. Ia membisikkan pada diri sendiri, berusaha menenangkan pikiran yang bergejolak. Namun, saat dia kembali ke ruang tamu, rasa takut menghantui langkahnya. Dinding-dinding rumah itu seperti mengawasi setiap gerakannya, menunggu untuk mengungkapkan rahasia kelam yang tersimpan. Saat Adam duduk di sofa, matanya tertuju pada dinding tempat dia mendengar bisikan. Kenangan akan malam sebelumnya kembali menghantui pikirannya. "Apa yang kau inginkan dariku?" Dia berteriak, suaranya memantul di ruang kosong. Tapi, hanya keheningan yang menjawabnya. Dalam keheningan yang mencekam itu, Adam merasakan getaran aneh dalam dinding, seperti sesuatu yang terbangun menanggapi panggilan itu. Kemudian, saat dia merenung, ada suara lagi, suara halus yang menggema di telinganya. "Bantu aku, Adam, aku terjebak di sini." Suara itu tidak lagi terdengar seperti suara gadis kecil yang memelas, tetapi menjadi sesuatu yang lebih mendesak, penuh dengan rasa sakit dan keputusasaan. Adam merasakan ketakutan yang semakin dalam, membuatnya terombang-ambing antara rasa ingin tahu dan keinginan untuk melarikan diri. Tanpa sadar, Adam meraih palu yang tergeletak di meja. Tangannya menggenggamnya bergetar, tetapi ada semangat dalam dirinya yang tidak dapat dibendung. Apa yang terjadi jika aku tidak membantunya?
Tanyanya pada diri sendiri, berusaha meyakinkan bahwa dia tidak sendirian. Apa yang bisa terjadi pada gadis itu? Kembali teringat dengan wajah gadis kecil yang tampak penuh harap, dia merasa tidak berdaya. Dalam benaknya terbayang kemungkinan-kemungkinan yang mengerikan, dan satu pertanyaan muncul dengan jelas. Apakah suara yang memanggilnya itu sah? Ataukah itu hanyalah ilusi dari pikirannya yang tertekan? Setelah berjuang dengan pikirannya, Adam akhirnya berdiri dan berjalan kembali ke dinding. Dengan setiap langkah, jantungnya berdegup semakin kencang. Dia mengetuk dinding dengan palu, menciptakan suara yang menggema di seluruh ruangan. "Siapapun kau, jika kau ada di sini, tunjukkan dirimu," teriaknya. Suaranya penuh kemarahan dan rasa takut. Tiba-tiba sebuah dentuman keras mengguncang dinding, membuat Adam melompat mundur. Suara itu disertai dengan bisikan yang semakin kuat. "Tolong, bantu aku." Suara itu menembus benaknya, menyebabkan rasa ngeri mengalir dalam dirinya. Setiap detik terasa seperti selamanya, dan dia bisa-bisa merasakan hawa dingin yang semakin menyengat. Adam terhuyung, berusaha melawan ketakutan yang merayap dalam jiwanya. Hanya ada satu cara untuk tahu kebenaran. Dengan tekad yang membara, dia mulai mengupas lebih banyak dinding, mencari tahu apa yang ada di baliknya. Rasa ketakutan dan harapan beradu dalam pikirannya, dan dia tahu setiap detik yang berlalu, dia semakin dekat dengan kegelapan yang mengintainya. Dia menggali lebih dalam, menciptakan celah yang lebih besar, seolah-olah dia sedang menggerogoti kegelapan yang terkurung. Bayangan hitam mulai merayap dari celah yang dia buat, menjalar ke seluruh ruangan. Adam merasakan angin dingin berhembus. Dengan suara ketukan palu yang semakin keras, Adam merasakan detak jantungnya berdebar-debar seperti trompet perang. Dia telah menggali cukup dalam, sehingga bisa melihat celah yang lebih besar. Dan dengan setiap dorongan palunya, dia merasa seolah-olah dia sedang membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur di balik dinding. Ketegangan di udara membuat napasnya terasa berat, dan dia bisa merasakan hawa dingin yang semakin mencekam, merayap perlahan di sekujur tubuhnya. Saat dia memperbesar celah itu, tiba-tiba sebuah jeritan melengking menggema di dalam rumah. Jeritan itu bukan suara dari dunia ini. Itu adalah suara yang penuh dengan keputusasaan dan kesedihan yang menyentuh jiwa. Adam terhuyung mundur, tetapi rasa penasarannya mengalahkan ketakutannya. Dia tahu bahwa suara itu berasal dari tempat yang lebih dalam, dan suara itu adalah panggilan dari gadis kecil yang dia lihat dalam mimpinya. Dia menatap ke dalam kegelapan yang menganga, berusaha menangkap sosok yang mungkin bersembunyi di balik bayang-bayang. Dalam kegelapan yang pekat itu, dia merasakan ada sesuatu yang menantinya. Sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Adam menggigit bibirnya, berusaha menenangkan diri meskipun hatinya bergetar hebat. Dia tahu dia harus masuk ke dalam. Dia harus menemukan gadis itu. Mengambil napas dalam-dalam, Adam menyelipkan tubuhnya melalui celah yang dia buat. Kegelapan menelannya dengan cepat, dan saat dia melangkah lebih dalam, dia merasakan udara menjadi semakin berat dan lembab. Bau lembab, seperti tanah basah dan sesuatu yang busuk, menusuk hidungnya. Langkahnya terasa berat, seolah setiap gerakan dipenuhi dengan ketidakpastian. Dengan setiap langkah, bayangan-bayangan gelap bergetar di sekelilingnya, membuatnya merasa seolah-olah dia sedang diawasi. Ruangan di dalam tampak lebih kecil dan lebih menyeramkan daripada yang dia bayangkan. Dinding-dindingnya berlumut dan terdapat bercak-bercak gelap yang sepertinya merupakan jejak dari waktu yang telah berlalu. Adam berusaha mengabaikan perasaan aneh yang merayap di punggungnya, tetapi semakin dia melangkah, semakin jelas bahwa dia bukan satu-satunya yang berada di sana. "Siapa kau?" dia berteriak. Suaranya memantul di dinding-dinding lembab. "Apa yang kau inginkan dariku?" Dia berharap dapat mendengar suara gadis kecil itu lagi, tetapi yang terdengar hanyalah bisikan lembut, tidak dapat dipahami. Suara itu mengalir di sekelilingnya seperti arus air, membuatnya merinding. Tiba-tiba cahaya samar tampak di ujung lorong gelap itu. Adam merasa tertarik, seolah cahaya itu memanggilnya untuk mendekat.
Dengan hati-hati, dia melangkah maju, dan saat dia semakin dekat, cahaya itu mulai membentuk sebuah sosok, seorang gadis kecil, dengan mata yang besar dan penuh harap. "Bantu aku," gadis itu berbisik, suaranya lembut namun penuh kepedihan. "Aku terjebak di sini." Dalam sekejap, wajahnya tampak bersinar dengan cahaya, tetapi saat Adam melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Wajah gadis itu tampak memucat, dan bayang-bayang gelap menari di sekitar tubuhnya, seolah-olah mencoba menariknya kembali ke dalam kegelapan. "Di mana kau terjebak?" Adam bertanya, suaranya serak. "Apa yang terjadi padamu?" Tetapi gadis itu hanya tersenyum pahit, dan saat dia beranjak lebih dekat, dia merasakan angin dingin bertiup, mendorongnya mundur sejenak. "Tidak, jangan mendekat," teriaknya. "Mereka tidak suka ketika ada yang mendekat. Mereka akan mengambilmu." Dalam sekejap, cahaya di sekeliling gadis itu mulai redup, dan bayang-bayang yang mengelilinginya semakin mendekat, menutupinya dengan gelap. Adam merasa jantungnya berdegup lebih kencang, dan seolah ada sesuatu yang mendorongnya untuk melarikan diri. Namun dorongan itu tidak cukup kuat. Dia meraih tangan gadis itu, dan dalam sekejap, dia merasakan suhu tubuhnya dingin dan tidak hidup. "Aku tidak akan membiarkan mereka membawamu pergi," teriaknya, menarik gadis itu lebih dekat. Dalam ketegangan yang memuncak, dia merasa seolah-olah dunia di sekitarnya bergetar. Suara berisik menggema, dan bayangan-bayangan mulai bergerak liar di sekeliling mereka. "Aku terjebak di sini karena kesalahanku." Gadis itu berbisik, wajahnya kini dipenuhi oleh kesedihan yang dalam. "Jika kau membebaskanku, aku akan memberikanmu semua yang kau inginkan. Tapi, kau harus hati-hati. Mereka menunggu, mereka sangat jahat." Sebelum Adam bisa merespon, bayangan gelap itu mulai bergerak lebih cepat, menghampiri mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Adam merasakan jantungnya nyaris berhenti. Dia tahu dia harus bertindak cepat. "Apa yang harus aku lakukan?" Dia berteriak, suaranya terputus-putus. "Tahan!" Gadis itu berteriak, tetapi sudah terlambat. Bayangan-bayangan itu menyerang dengan ganas, menggigit dan mencengkram tubuh Adam, seolah-olah mereka adalah makhluk yang tak terlihat. Dia merasakan tarikan yang kuat, hampir membuatnya terjatuh. Dengan sisa kekuatannya, Adam berusaha melawan. "Aku tidak akan membiarkan kalian mengambilnya." Dia memejamkan mata, berdoa agar keberanian dan harapan bisa mengalahkan ketakutan yang mendalam. Dalam sekejap, dia merasakan ada sesuatu yang mengalir di dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang tak terduga, membuatnya berani menghadapi kegelapan yang mengelilinginya. Dia mengangkat tangannya, berusaha mengusir bayangan itu, dan saat dia berteriak, "Kau tidak bisa menguasai kami," cahaya mulai muncul kembali, menerangi ruangan yang gelap gulita itu. "Aku tidak takut," teriaknya sekali lagi, dan tiba-tiba bayangan-bayangan itu terkejut. Mereka mundur sejenak, membiarkan Adam dan gadis itu untuk bernafas. Dalam momen itu, dia bisa merasakan kehadiran gadis itu semakin kuat, seolah-olah dia juga berjuang melawan bayangan yang menekannya. "Teruskan Adam, kita bisa melakukannya." Suara gadis itu membakar semangatnya, dan Adam merasakan ketegangan semakin meningkat. Dia tahu bahwa dia tidak sendirian lagi. Ada harapan, ada cahaya di tengah kegelapan. Bersama-sama, mereka melawan bayangan-bayangan itu, berusaha merebut kembali kecerahan yang telah diambil dari mereka. Dengan kekuatan baru yang mengalir dalam diri mereka, Adam dan gadis itu berjuang melawan kegelapan, mengusir bayangan-bayangan itu satu persatu. Suara jeritan dan teriakan penuh kebencian menggema di telinga Adam, tetapi ia berusaha menutup telinganya, fokus pada gadis kecil yang berjuang di sampingnya. Seolah-olah waktu berhenti, mereka terjebak dalam pertarungan antara cahaya dan kegelapan, antara harapan dan putus asa. Dalam momen itu, Adam menyadari bahwa dia tidak hanya berjuang untuk gadis itu, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Dia harus menghadapi ketakutannya, menembus batasan yang selama ini menghalanginya. "Aku tidak akan menyerah," dia berteriak lagi, membangkitkan semangat yang tersisa dalam dirinya. Seiring cahaya semakin bersinar, bayangan-bayangan itu mulai memudar, dan Adam bisa merasakan kedamaian menyelimuti mereka.
Namun, saat dia merasa mereka hampir menang, suara mengerikan itu kembali menggema. "Kau tidak bisa pergi, Adam. Kami akan selalu ada di sini." Adam terkejut, tetapi dia tidak bisa menyerah. Dengan segenap keberaniannya, dia menatap bayangan yang menyala itu. "Kau tidak akan menguasai hidupku," teriaknya. Dan saat itu cahaya bersinar lebih terang, menembus kegelapan, menciptakan sebuah portal antara dunia mereka dan dunia kegelapan. Dengan semangat yang membara, Adam dan gadis kecil itu melangkah maju, berusaha keluar dari cengkeraman kegelapan. Ketika mereka melangkah melalui portal cahaya, mereka merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar pelarian. Itu adalah kebebasan. Setelah melangkah melalui portal cahaya, Adam merasakan tubuhnya tersentak saat dia terjatuh ke dalam ruangan gelap yang lain. Pemandangan di sekelilingnya sangat berbeda dari apa yang dia harapkan. Dia kini berada di dalam ruang sempit yang dipenuhi oleh dinding batu dingin dan berlumut. Suara ketukan yang dia dengar sebelumnya kini lenyap, digantikan oleh desiran angin dingin yang melintasi celah-celah dinding. Kegelapan mengelilinginya, menekan dengan berat seperti selimut basah. "Aku, di mana kita?" tanya Adam dengan suara pelan, mencoba mengumpulkan pikirannya. Gadis kecil yang sebelumnya bersamanya kini tidak terlihat. "Hannah?" panggilnya, suaranya bergetar. Dalam keheningan yang mencekam, tidak ada jawaban. Hanya suara detak jantungnya sendiri yang menggema di telinganya, membangkitkan ketakutan yang mendalam. Mungkinkah mereka terpisah? Atau apakah dia masih berada dalam cengkeraman kegelapan yang sama? Tanpa pilihan lain, Adam melangkah maju, mencoba mencari jalan keluar. Namun, setiap langkahnya terasa semakin berat. Seperti ada yang menarik kakinya, menghalanginya untuk melangkah lebih jauh. Suara bisikan mulai terdengar, tidak bisa dipahami, tetapi penuh dengan nada ancaman. "Kembali, kembali." Suara itu mengalun, seolah-olah berasal dari dinding-dinding itu sendiri, mendorongnya untuk berhenti. Dia mencoba untuk tetap tenang, tetapi rasa takutnya semakin membesar. Di sudut matanya, dia melihat bayangan yang melintas cepat, menghilang di balik kegelapan. "Siapa itu?" dia berteriak, tetapi hanya suara angin yang menjawab. Pikirannya berputar, dan dia merasakan keringat dingin mengalir di dahinya. Bagaimana jika kegelapan ini tidak hanya menakutkan, tetapi juga penuh dengan makhluk yang haus akan jiwa? Saat dia melangkah lebih jauh, dia melihat ruangan yang lebih besar di depan. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan gambar-gambar aneh, gambar-gambar yang menggambarkan kegelapan, kesedihan, dan penderitaan. Wajah-wajah yang terdistorsi tampak memandangnya dengan tatapan kosong, seolah-olah mereka adalah jiwa-jiwa terperangkap yang tidak dapat menemukan jalan keluar. Adam merasa tercekik dan kakinya berhenti melangkah. Dia merasa seolah-olah dinding-dinding itu hidup, menginginkan sesuatu darinya. "Apa yang kau inginkan?" dia berteriak, suaranya penuh ketakutan. Suasana mencekam semakin menebal, seolah ada sesuatu yang ingin menyerangnya dari kegelapan. Dalam sekejap, dia merasakan sesuatu yang dingin dan lembab menyentuh kakinya. Dia menjerit dan melompat mundur, melihat ke bawah. Di bawah kakinya ada genangan air keruh yang tampak seperti darah. Dengan ketakutan yang melanda, Adam berusaha mencari jalan keluar. Dia merasakan angin dingin menyapu wajahnya. Dan dalam momen itu, dia menyadari bahwa dia tidak sendirian. "Mengapa kau datang ke sini?" Suara itu menggema, menembus keheningan. Adam menoleh, melihat sosok gelap melangkah keluar dari bayang-bayang. Wajahnya tidak terlihat, tertutup oleh kegelapan, tetapi Adam merasakan kehadiran yang sangat menakutkan. "Kau bukan bagian dari tempat ini," suara itu berbisik. Setiap kata mengandung nada ancaman. Aku mencari gadis kecil itu." Adam berusaha menjelaskan, tetapi suaranya tampak lemah di tengah kegelapan yang menindas. "Dia terjebak di sini. Aku harus membawanya keluar. Dia sudah menjadi milik kami." Suara itu menggeram, dan bayangan-bayangan di sekitar Adam mulai bergerak lebih agresif. Mereka berputar-putar di sekelilingnya, membuatnya merasa terjebak dalam pusaran kegelapan yang tak terhindarkan. "Kau tidak bisa membebaskannya. Dia sudah terjebak di sini selama-lamanya." "Tidak, aku tidak akan membiarkannya." Adam berteriak,
hatinya dipenuhi dengan keberanian dan keputusaan. Dia tahu dia harus berjuang, meskipun kegelapan itu semakin mengancam. Dalam sekejap, dia teringat akan cahaya yang mereka temukan sebelumnya, dan dia berusaha mencari cara untuk membangkitkannya kembali. Dia menutup matanya dan berusaha mengingat momen di mana dia dan gadis kecil itu saling berpegangan tangan, saling mendukung dalam kegelapan. "Hannah!" teriaknya, dan saat itu cahaya mulai berkumpul di telapak tangannya. Seperti bunga yang mekar, cahaya itu bersinar semakin terang, menerangi ruangan yang gelap. "Tidak!" Suara itu menggeram, dan bayangan-bayangan itu mundur, seolah takut akan cahaya yang mulai memancar. Adam merasa kekuatannya semakin kuat, mengalir melalui dirinya, dan dia tidak akan membiarkannya terbuang sia-sia. "Bebaskan dia, keluarkan dia dari kegelapan ini." Dia mengangkat tangannya, dan cahaya itu semakin terang, membakar bayangan-bayangan yang berusaha mendekat. Dalam momen itu, dia melihat sosok gadis kecil itu tersenyum di dalam cahaya berharap. "Adam," suara Hannah merdu, dan saat dia menyebut namanya, Adam merasakan kekuatan baru. Dengan segenap keberanian, dia maju berusaha menarik Hannah keluar dari bayangan yang mengekangnya. "Kita bisa melakukannya," dia berseru, menatap ke arah cahaya yang bersinar lebih terang. Namun, suara gelap itu kembali menggema. "Kau tidak akan pergi. Kegelapan adalah milik kami." Saat bayangan itu menyerang, Adam tidak mundur. Dia melangkah lebih dekat, merasakan cahaya yang memancar semakin kuat. Dengan tekad yang membara, dia melawan bayangan-bayangan itu. "Kau tidak bisa menguasai hidupku atau hidupnya," teriaknya, dan saat cahaya semakin bersinar, bayangan-bayangan itu mulai hancur, menghilang ke dalam kegelapan yang tak terhindarkan. Akhirnya, dia merasakan kehadiran Hannah di sampingnya. "Ayo Adam, kita bisa pergi," dia berteriak, dan dalam sekejap, mereka melangkah bersama melalui cahaya, merasakan kehangatan yang menyelimuti mereka. Ketika mereka melangkah keluar dari kegelapan, Adam menyadari bahwa pertempuran belum sepenuhnya berakhir. Kegelapan mungkin telah mundur, tetapi dia tahu bahwa dia harus terus berjuang untuk melindungi Hannah dan diri mereka sendiri dari ancaman yang lebih besar. Bersama-sama, mereka akan melawan apapun yang mencoba memisahkan mereka, mengalahkan kegelapan yang selalu mengintai di balik bayang-bayang.